Selamat pagi saudara-saudaraku setanah air. Hari ini tanggal 4 Oktober 2022. Renungan hari ini adalah tentang krisis pangan. Saya sebenarnya cukup mengkhawatirkan krisis energi, lalu krisis pangan. Gak ada listrik, gak ada makanan. Di Inggris, saya kemarin sempat baca Google, artikelnya menyatakan bahwa kekurangan pangan di Inggris sudah memicu demonstrasi di seluruh negeri. Krisis energi yang naik 1 kali lipat harganya. Harga listrik kalau naik 1 kali lipat itu sungguh sangat menakutkan sekali. Kita mau masak pakai listrik. Kita mau manggang pakai listrik karena makanan mereka biasanya roti. Kalau listrik naik, mereka nggak bisa makan karena terlalu mahal untuk membayar listrik. Kalau bahan bakar naik, transportasi pasti naik. Harga-harga kebutuhan yang ada di supermarket pasti naik. Karena itulah demonstrasi terjadi di Inggris. Di Indonesia ternyata Bapak Jokowi juga sudah menyatakan bahwa kita sedang menghadapi krisis. Sedang naik krisisnya. Karena kita juga menaikkan bahan bakar minyak. Ibu Sri Mulyani menyatakan kalau kita tidak hanya menghadapi krisis energi dan inflasi, kita juga berhadapan dengan krisis pangan dan krisis iklim. Kalau saya lihat di Indonesia ini, pertanian itu cuma lahan yang ada di alam yang kita kelola. Kita nggak pernah membuat pertanian modern di dalam sebuah gedung. Padahal saya lihat banyak sekali gedung-gedung di Jakarta ini yang tidak terpakai. Betul-betul kosong. Kenapa tidak digunakan? Sayang sekali. Padahal banyak sayur-sayuran bisa ditanam di hidroponik. Banyak juga padi-padian yang bisa ditanam di dalam gedung. Juga banyak jahe-jahean yang bisa ditanam di lahan-lahan sempit. Sampai pada buah-buahan, karena mereka bukan tanaman yang tinggi. Ada seperti tomat, wortel, kentang, cabai, bawang merah, bawang putih, itu bisa berada di dalam gedung pertanian. Gedung-gedung di Jakarta ini yang sudah nggak terpakai, kok dibiarkan saja demikian gitu loh.
bayar satpam masih, bayar listrik masih, bayar kebersihan masih. Pertanian itu nggak harus di lahan terbuka, di gunung, di desa. Tidak, pertanian bisa di dalam kota. Sehingga Jakarta ini bisa jadi kota mandiri yang betul-betul mandiri. Bisa menghasilkan cabai, bisa menghasilkan bawang, bisa menghasilkan sayur-sayuran, tomat, wortel, dan lain-lain. Saya sadari memang pemikiran untuk jadi seorang petani itu adalah sesuatu yang sulit untuk dikembangkan di dalam pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan zaman sekarang, taunya hanya buku, meja, bangku, PowerPoint, HP, dan laptop. Praktek-praktek lingkungan hidupnya tidak ada sama sekali. Padahal manusia itu kan makhluk mulia ya. Kalau kita memikirkan hal ini, berarti pemerintah harus tegas mengarahkan sumber daya manusianya. Jadi kita mengarahkan pada pertanian. Yang inflasi itu uang, bukan pertanian. Kalau kita bisa menghasilkan sendiri, kota Jakarta bisa menghasilkan sendiri makanan mereka. Kota Surabaya bisa menghasilkan sendiri makanan mereka. Sudah tidak perlu lagi bingung tentang transportasi dari desa ke kota. Sehingga yang ada di desa bisa mencukupi kebutuhan untuk di desa. Yang di kota mencukupi kebutuhan untuk di kota. Kalau kurang baru minta. Dari internet tentunya kita bisa memasukkan stok. Ada panen jagung di Jakarta sekian kilo. Ada panen tomat di Surabaya sekian kilo. Ada panen bawang merah di kota Banjarmasin sekian kilo. Jadi sekian ton. Terus setelah dari berbagai daerah dijumlah, oh ini dari daerah ini, dari daerah ini, dari daerah ini. Terpantau lewat internet. Kalau ada pasar modern yang minta, gampang. Oh saya mau minta sama Surabaya aja untuk tomatnya. Oh ini saya mau minta sama Jakarta aja untuk jagungnya. Oh saya mau minta ini. Jadi belinya gampang karena sudah link internet. Semua daftar panen pangan didaftar. Tinggal beli, pasarnya tinggal mau terhubung dengan pasar yang mana. Maka gedung pertanian itu penting. Pertanian di dalam gedung. Ya kalau Jakarta banyak gedung ya. Kalau desa nggak punya gedung, ya kan ada dana desa.
bikin bangunan kosong 4 lantai 1 hektar, masa nggak bisa? Bisa, tinggal ditambahin tanah, ditambahin rak-rak bertingkat. Jalankan listriknya, oh iya, pakai pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Kan banyak sisaan dari kotoran sapi, kambing di areal peternakan. Kan banyak sisaan dari buah-buahan, sayuran yang busuk. Tinggal diolah, jadilah listrik. Lalu aliran airnya untuk mengairi ditambah dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Juga ada aliran untuk menghidupkan tanaman-tanaman dari lantai 3, 4 atau dari lantai atas, paling atas dak lantai 5 mengalir ke lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Di lantai 1 ada tradisional market dan diseparoin dengan peternakan. Nah, ini tentu akan membawa dampak yang tadinya krisis pangan jadi gak krisis lagi pangannya. Karena semua orang yang krisis pangan itu bergantung dengan transportasi. Semua yang krisis pangan itu bergantung pada lahan di alam yang kadang-kadang kena wereng, yang kadang-kadang bisa kena tikus, yang kadang-kadang bisa kebanjiran. Coba kalau kita taruh lahan itu di dalam gedung, nggak ada tikus, nggak ada wereng. Jadi panennya itu pasti. Kalau kita berteriak krisis energi, emangnya kita tidak punya pemikiran-pemikiran lain selain energi listrik pemerintah? Kalau kita menyatakan krisis pangan, emangnya kita nggak bisa menanam tanaman untuk kita makan di perkotaan? Krisis. Itu semua dalam bahasa Indonesia dikatakan tantangan. Tantangan yang mengisi hidup kita dan menjadikan manusia lebih pandai, lebih cerdas menghadapi situasi-situasi hidup dengan bijaksana. Tentunya seharusnya saat ini kita bukan mengeluh, tapi ayo belajar, ayo bekerja, ayo bersama-sama kita kerjasama menanggulangi semua tantangan-tantangan ini sampai berhasil. Sabe sata bawantu sukitata, ayuwan no sukang balang sadu.